Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ranto Baan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Sini saya akan menjelaskan bagian dari teori sosiologi sastra. Pendahuluan. 1. Definisi teori. Teori merupakan kumpulan konsep yang teruji perjalanannya dalam menganalisis objek penelitian. Dalam proses penelitian, teori berfungsi sebagai petunjuk jalan agar penelitian tidak kehilangan arah. Setiap teori mengamanahkan prosedur atau langkah kerja penelitian. Teori berfungsi untuk mengubah dan membangun pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. 2. Definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sos Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan logi atau logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena sosiologi berdasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Camte berkata bahwa sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi perihal keadaan masyarakat, dan hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Sosiologi sastra menurut beberapa ahli semi mengatakan sosiologi sastra merupakan bagian mutlak dari kritik sastra. Ia mengkhususkan diri dalam menelaah sastra dengan memperhatikan segi-segi sosial kemasyarakatan. Produk ketelahan itu dengan sendirinya dapat digolongkan ke dalam produk kritik. Produk ketelahan itu dengan sendirinya dapat digolongkan ke dalam produk kritik sastra. Ratna mengatakan sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra dan keterlibatan struktur sosialnya. Welek dan Warren dalam semi mengatakan bahwa sosiologi sastra yakini mempersalahkan suatu karya sastra yang menjadi pokok alat tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan serta manat yang hendak disampaikan. Hubungan sosiologi dan sastra. Sosiologi menganalisis hubungan antar individu atau antar kelompok sosial dalam masyarakat, sedangkan karya sastra menceritakan hubungan antar individu atau antar kelompok sosial dalam masyarakat. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain yang kesemuanya merupakan struktur sosial, kita memperoleh gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan, tentang mekanisme sosial proses pembudayaan, dan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Seperti halnya sosiologi, sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat, usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. Dalam hal ini, sesungguhnya sosiologi dan sastra terbagi masalah yang sama dalam pengertian dokumenter. Dapat jelas bahwa sastra berurusan dengan struktur sosial, ekonomi, politik, dan juga berurusan dengan sosiologi. Hubungan sosiologi dan sastra menurut Welek dan Warren. Sosiologi pengarang menyangkut masalah pengarang sebagai penghasil karya sastra, mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial pengarang, dan keterlibatan pengarang di luar karya sastra. Sosiologi karya sastra menyangkut eksistensi karya itu sendiri, yang memuat isi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan masalah-masalah sosial. 3. Sosiologi pembaca mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya tersebut, yakni sejauh mana dampak sosial sastra bagi masyarakat pembacanya. Welek dan Warren. Klasifikasi kajian sosiologi sastra. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang menilai status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra, pengarang sebagai guru, wartawan, kiai, dan profesi lain. 2. Sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra menilai karya sastra itu sendiri, yang menjadi pokok penilaian adalah apa yang tersirat dan apa yang menjadi tujuannya, struktur sosial dan kelas sosial, posisi tokoh dalam masyarakat, dan lain-lain. Sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Teori dalam sosiologi sastra. Teori mimesis membahas tentang karya sastra sebagai tiruan masyarakat dan pengarang sebagai tukangnya, tokoh Plato dan Aristoteles. Teori sosiogeografi. Alam sekitar berpengaruh terhadap karya sastra, tokoh Johann G. Herder dan Madame de Staël. Teori genetis. Ras, waktu, dan lingkungan berpengaruh terhadap asal-usul karya sastra, tokoh Appleton. 4. Teori struktur kelas.
Karya sastra sebagai cerminan kelas sosial tertentu terbagi pada 3 aliran, yaitu Marxis ortodok atau dogmatis, karya sastra sebagai refleksi struktur mental masyarakat, tokoh George Lucas,